Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya mohon maaf ya teman-teman ya. Untuk MK UI UX ini baru sempat saya buatkan video tutorialnya, walaupun kita udah 4 kali pertemuan ya, mau 5 kali pertemuan ya. Nggak apa-apa, nanti video tutorial ini saya bagi-bagi. Yang pertama untuk video yang pertama ini intronya ya, intro terkait UI UX. Kemudian untuk yang kedua nanti bagaimana penggunaan software Figma untuk desain UI-nya ya. Dimulai dari perancangan atau desain wireframe, kemudian untuk desain prototypingnya teman-teman ya. Oke, seperti itu ya. Kita masuk aja dulu untuk yang video tutorial yang pertama ini. Oke, maaf saya buka yang versi ininya aja ya. Oke ya. Oke, jadi tadinya mata kuliah UI UX ini nggak ada ya, ini baru-baru ini. Dulu mata kuliah UI UX ini dinamakan Human Computer Interaction atau disebut juga dengan interaksi antara manusia dan komputer. Nah, apa itu? Adalah disiplin ilmu yang mempelajari hubungan antara manusia dan komputer yang meliputi perancangan, evaluasi, dan implementasi antarmuka pengguna komputer agar mudah digunakan oleh manusia. Nah, sebenarnya sama ya, hampir sama ya antara IMK dengan UI UX ya. Cuma mungkin di MK UI UX ini nanti ada penekanan juga untuk user experience-nya. Jadi untuk pengembangan dari antarmukanya ya. Oke, kita langsung aja. Nah, ini adalah contoh perkembangan atau evolusi dari user interface teman-teman. Yang pertama mulai dari penggunaan user interface-nya, mulai dari layar tabung gitu ya. Zaman saya dulu monitornya masih layar tabung, kemudian ukurannya juga big size ya. Jadi kalau komputer zaman dulu ukurannya besar tapi kinerjanya kecil ya. Kemudian berkembang lagi menggunakan laptop ya. Kalau zaman dulu laptop mungkin masih barang mahal, kalau sekarang harganya sangat terjangkau ya. Dengan spesifikasi banyak pilihannya ya. Nah, ini lebih fleksibel dibandingkan PC, bisa dibawa di dalam tas dan kemana-mana ya. Kemudian berkembang lagi muncul itu tablet ya. Tablet ini lebih fleksibel lagi dibandingkan laptop ya. Jadi lebih fleksibilitasnya lebih tinggi. Kemudian cara interaksinya lebih dengan layar sentuh. Kalau laptop pada zaman itu hanya menggunakan keyboard dan mouse ya. Walaupun pada saat sekarang perkembangannya laptop juga bisa dengan layar sentuh ya. Nah, kemudian berkembang lagi menggunakan wearable device ya. Ini soal pakai kacamata virtual teman-teman ya. Jadi seolah-olah terlihat nyata gitu ya. Nah, itu mungkin penggunaan augmented reality teman-teman ya. Kemudian nanti juga feature atau masa depannya ya, bisa seperti dunia maya terlihat lebih nyata gitu ya. Bisa jadi penggabungan antara augmented reality dan virtual reality teman-teman, karena perkembangannya mungkin ke arah sana, karena dilihat dari beberapa perusahaan besar di dunia sudah berlomba-lomba untuk pengembangan di bidang seperti ini. Oke, kita next ya. Nah, ini bentuk interface dari atau tampilan antarmuka dari bahasa pemrograman zaman dulu ya teman-teman ya. Ini contohnya Turbo Pascal, Turbo Basic ya. Jadi command line interface, jadi masih dalam bentuk pengetikan coding-codingnya. Seandainya untuk membuat sebuah table saja ya, outputnya codingnya lumayan panjang dan lama ya teman-teman. Ini seperti ini. Ini disebut dengan CLI ya, command line interface ya. Oke, sekarang antarmuka atau interface dari aplikasi itu rata-rata udah graphical user interface atau dipendek nih, udah berbasis GUI gitu ya. Nah, ini bisa seperti aplikasi berbasis web, Visual Basic dan sebagainya. Jadi udah ada tampilannya, tinggal kita klik, dan bukan hanya berbasis CLI lagi seperti yang awalnya. Jadi lebih enak untuk dilihat, gampang untuk digunakan. Nah, masa depan kita belum tahu seperti apa perkembangannya tadi. Kalau menurut estimasi saya mungkin penggabungan antara augmented reality dengan virtual reality ya. Nah, kita masuk ke UI user interface ya, merupakan bentuk tampilan grafis yang berhubungan langsung dengan pengguna. Nah, ini UI ini atau user interface ini kalau nggak ada ya artinya antara pengguna dengan aplikasi tidak akan bisa melakukan interaksi ya, atau tidak bisa menggunakan
dari aplikasinya. Jadi tampilannya harus ada tentunya ya. Nah, tentu yang berbasis grafis sekarang ya. Nah, di UI ini nanti kita belajar bagaimana mendesain tampilannya, mulai dari sebenarnya ada 4 tahapan ya. Yang pertama sketch ya. Kalau sketch itu adalah kita menulis dengan tangan sendiri dengan penggaris gitu ya, mendesain ide-ide tampilannya seperti apa. Kemudian dilanjutkan dengan mendesain wireframe-nya ya. Wireframe-nya seperti apa. Jadi wireframe itu kerangka-kerangkanya, belum ada logonya, belum ada warnanya gitu. Kemudian sebenarnya ada satu lagi yang belum saya terangkan kemarin, itu mockup ya. Mockup itu bedanya dengan wireframe itu cuman ada warnanya ya, tapi belum terlalu detail visualnya. Nanti baru di prototyping baru lebih detail, sama seperti bentuk persis atau bentuk hasil jadinya dari interface tersebut gitu ya. Jadi nanti paling yang kita gunakan, yang pada praktisnya yang sering digunakan itu sketch, itu juga jarang, rata-rata langsung ke wireframe kemudian langsung ke prototypingnya. Oke, sementara untuk user experience adalah bagaimana cara seseorang merasakan ketika menggunakan sebuah produk, sistem atau jasa. Nah, dari pengalaman tersebut nanti bisa dikembangkan atau disempurnakan lagi menjadi user interface yang lebih baik lagi. Nah, ini ada sebuah contoh ilustrasinya. Jadi UI dan UX itu beda ya. Nah, ini contohnya teman-teman, coba diperhatikan. Ini sebuah gambar ilustrasi saja ya. Botol yang pertama ini, ya ini terbuat bahannya dari kaca, kemudian dia terlalu memanjang seperti ini, maka ketika dibalikan pun dia jatuh gitu ya. Nah, masalahnya dari experience, dari pengalaman pengguna ya, yang namanya saus tomat itu kalau udah lama dia mengeras, ketika bahannya atau wadahnya terbuat dari kaca, dituangkan ke bawah dia susah, harus dimasukkan dulu air panas baru bisa jatuh gitu ya. Nah, maka jenek desainnya, maka berdasarkan experience atau pengalaman dibuatlah desain di bentuk yang kedua ini. Nah, botolnya terbuat dari semi plastik semi plastik, kemudian dia lebar, ketika dibalikan ujungnya ke bawah dia nggak jatuh. Nah, apa kelebihannya? Ketika nanti isinya udah mulai mengeras, dia bisa ditekan, dipencet ya, dia ke bawah, kemudian ketika dibalikan dia nggak jatuh. Nah, ini adalah user experience. User experience ini dilakukan dari user interface yang ada, dari pengalaman pengguna menggunakan antarmuka yang ada. Nah, inilah perbedaan UI dan UX, user interface dan user experience. Oke, untuk intro UI UX ini teman-teman saya rasa cukup untuk perancangan atau desain, mulai dari wireframe, desain prototyping menggunakan software Figma. Nanti akan saya buat dalam tutorial yang berikutnya ya. Nah, ditunggu, nanti akan saya kasih linknya juga. Nah, jika dirasa tutorial ini bermanfaat, silakan di subscribe, like, dan komen ya, supaya untuk mendukung channel pendidikan. Oke, sekian dulu, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.